Kenapa ya kegiatan mengumpulkan harta itu suka dianggap sebagai dosa gitu dalam banyak tradisi spiritual ya. Apa yang salah sih dengan mencari kekayaan gitu untuk hidup yang lebih nyaman? Apakah mungkin untuk mencintai dunia dan tetap menjadi orang yang spiritual gitu? Kenapa banyak ajaran spiritual itu memperingatkan kita untuk nggak terikat gitu sama harta benda? Ya iya sih, harta kan nggak dibawa mati ya, tapi kan bisa dipakai buat kita hidup dan bisa diwariskan untuk yang hidup gitu. Kita kan hidup kan buat hidup ya, buat menunjang kehidupan gitu, bukan cuma buat mati ya kan. Nah, bagaimana nih nilai-nilai moral dan spiritual membentuk pandangan kita tentang kekayaan? Apakah ada pengaruhnya juga sama geografis? Kenapa ya pertapaan dan asketisme itu dianggap sebagai jalan menuju pencerahan gitu dalam beberapa tradisi? Dan ada nggak sih korelasi antara kemiskinan dan religiusitas gitu? Kenapa ini pertanyaannya banyak banget ya, gimana cara jawabnya ini? Jadi mungkin aku mau cerita dulu kali ya. Sebagai karyawan kelas menengah gitu yang tinggal di ibu kota, aku turut berpartisipasi gitu dalam nuansa kapitalistik gitu. Aku bekerja untuk cari uang, aku butuh uang untuk menunjang hidupku gitu. Terutama di awal bulan dan akhir bulan, aku akan menghitung-hitung gitu deh uangku untuk mengambil keputusan-keputusan yang berdampak sama keuanganku gitu. Apakah bulan ini dan bulan depan gitu aku bakal bisa sering yoga, apakah aku akan bisa jalan-jalan, apakah aku harus rajin masak atau aku bisa pesan makanan dari ojol gitu. Apakah bijaksana kalau aku beli sepatu baru gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu baru jangka pendek. Dan untuk jangka panjang ya tentunya mikirin juga dong, mungkin gak sih bisa beli rumah gitu, atau aku bisa gak sih memfasilitasi pendidikan tinggi untuk anak-anakku di masa mendatang gitu. Apakah ketika nanti aku udah renta gitu aku bisa bayar panti jompo yang nyaman gitu. Ditambah lagi ya sebagai seseorang yang lahir di keluarga besar gitu, aku merasa aku nggak boleh miskin gitu, dosa kalau aku miskin menurutku. Karena kalau aku miskin aku bakal nyusahin keluargaku dan aku nggak mau jadi orang yang nyusahin. Nah terus kalau ada anggota keluargaku yang dalam kesulitan keuangan, aku akan merasa bersalah kalau aku nggak bisa diandalkan. Nah setiap aku lagi misalnya budgeting gitu atau rekap pengeluaran, pokoknya ketika aku sedang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, biasanya aku ingat nih di surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah orang yang mengumpat dan mencela. Alladzi jama'a malahu addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu annama lahu akhladah, dia kira harta bisa mengekalkan dia. Kalla, padahal enggak, layum badan nafil khutamah, malah akan masuk ke hutomah gitu, masuk ke neraka. Ya kalau secara sabab nuzul atau alasan kenapa ayat ini turun, katanya emang untuk menyinggung seseorang musuh Nabi gitu yang spesifik gitu, sifatnya jelek dan suka mengumpulkan harta dengan cara yang curang. Tapi surat Al-Humazah ini kan surat kecil ya, surat yang wajib hafal gitu, beserta ayat, ya beserta artinya. Pokoknya surat yang jadi tugas hafalan anak-anak gitu, termasuk aku waktu kecil. Ya otak sederhanaku waktu kecil jadi mengasosiasikan kegiatan mengumpulkan harta ini dengan perilaku penghuni neraka. Aku rasa dalam ajaran Islam ada nilai kemuliaan dalam kemiskinan. Kata Nabi, kebanyakan penduduk surga itu orang miskin. Terus orang miskin juga lebih cepat nih masuk surganya ketimbang orang kaya. Beda setengah hari atau setara 500 tahun kalau di akhirat. Ya mungkin karena kalau orang kaya tuh mungkin pengadilannya jadi lebih lama ya, karena yang harus dipertanggungjawabkannya itu ada banyak kayak gitu kali ya. Nah pernah suatu hari Nabi curhatin nih sama orang-orang ahlu sufa. Ahlu sufa ini adalah orang-orang yang tinggal di emperan masjid ya, mereka homeless. Mereka curhat, ya Nabi, orang-orang kaya nih derajatnya lebih tinggi dari kita, soalnya mereka bisa sedekah. Terus Nabi nggak bilang ya udah makanya kamu kerja sana cari uang biar bisa sedekah gitu. Enggak, tapi Nabi nggak bilang gitu. Nabi malah nyaranin untuk bertasbih, baca subhanallah, dan bertahmid, baca alhamdulillah masing-masing 10 kali habis sholat. Jadi aku mikir dalam Islam jadi miskin itu low key nggak apa-apa gitu, dan mulia in a way lah. Ya kenapa begitu gitu? Apakah itu suatu counter response dari budaya tertentu atau apakah ada hubungannya nih sama masalah geografis atau apa gitu? Apa nih kondisi sosial yang mempengaruhi munculnya nilai yang mendukung asketisme gitu, atau kezuhudan, dan apa kondisi sosial yang mendukung nilai ambisi duniawi. Terus ada pengaruhnya nggak nih nilai-nilai ini terhadap tingkat ekonomi, kesejahteraan, dan kemajuan negara.
Dulu pas zaman Yunani kuno ya, stoikisme bisa laku karena mungkin itu merupakan respon budaya yang menentang hedonisme gitu, terutama di kota-kota Athena yang terkenal dengan gaya hidup mewah gitu dan ambisi untuk menikmati hidup dengan hedonistik. Ya sebenarnya kan stoikisme itu mengajarkan bahwa kebahagiaan itu bisa dicapai dengan akal budi, dengan kebajikan, dan kemampuan untuk mengendalikan diri dan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendaliin aja. Hal-hal mengenai harta dan status sosial itu masuk ke hal yang gak penting ya, atau indifference. Jadi bahagia tuh gak mesti bergelimang harta ya. Nah selain menentang hedonisme, sebenarnya stoikisme itu muncul dan bisa laku mungkin karena ketidakstabilan politik dan ekonomi juga sih. Makanya nilai-nilai stoikisme itu bisa jadi pegangan nih di tengah ketidakpastian di masa itu. Para filsuf stoikisme kayak Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius itu adalah orang yang kerja di pemerintahan ya. Jadi mereka deket nih sama konflik-konflik yang disebabkan oleh wewenang para kaisar zaman itu gitu. Makanya stoikisme juga bisa laku sih nih di Indonesia ya. Karena mungkin kita juga butuh nih kemampuan pengendalian diri dan fokus di apa yang bisa kita kendalikan gitu. Karena banyak banget kan kekacauan negeri ini yang disebabkan penguasa, dan kita mau ngubah, kita mau kontribusi ngasih dampak yang signifikan juga nggak bisa. Karena ya siapa kita gitu, warga biasa yang tidak punya wewenang apa-apa. Zaman Yunani kuno ada juga konsep arete, yang mungkin dibacanya arete, yang artinya kebajikan dan keunggulan. Nah karena sistem demokrasi mereka ini mendorong warganya ya untuk aktif berperan dalam politik dan partisipasi publik, jadinya warga tuh kompetitif gitu, mau di bidang pemikiran ya atau filsafat, mau di bidang olahraga, seni, orang-orang pada kompetitif. Meskipun kompetitifnya bukan soal ngumpulin harta sih, tapi aku rasa dengan mengadopsi konsep arete dalam hidup bermasyarakat, ya masyarakatnya akan susah miskin karena semuanya mau maju gitu, mau unggul di bidangnya dan jadi orang yang baik dan jadi orang yang bijaksana, ya nggak sih? Nah aku pernah nonton film ya di Netflix judulnya White Tiger. Bagus banget filmnya. Jadi tokoh utamanya ini adalah seseorang bagian dari kasta sudra yang mana keluarganya tuh besar ya, banyak gitu anggota keluarganya dan miskin. Keluarga besarnya tuh kerjanya ya making sweets gitu, bikin kudapan dan minuman manis. Sebenarnya secara konstitusi sistem kasta di India itu udah dilarang, tapi secara kultur ya masih jalan. Tokoh utama kita ini mengilustrasikan hidupnya tuh kayak ayam yang di kandang gitu, yang tinggal nunggu kapan dipenggal, terus ya udah nggak bisa kabur gitu. Karena mungkin hidupnya memang sesempit itu gitu, dia terlahir miskin dan secara sistemik dia akan tetap miskin. Sementara bosnya, oh ya dia kan supir ya, bosnya ini aku lupa, mungkin konglomerat atau politisi tapi sehari-hari suka nyuap orang. Dan tokoh utama kita menyaksikan nih. Nah tokoh utama kita ini adalah orang yang sangat setia sama tuannya. Dia ngeliat pekerjaannya tuh kayaknya sebagai pengabdian ya, bukan semata transaksi. Karena misalnya gini ya, kita kan kerja biasanya kita ya mungkin milenial dan Gen Z gitu ya. Kerja karena ada gaji ya, karena ada sistem yang bagus. Kalau ada offer yang lebih oke dari kantor lain ya udah cabut gitu. Nggak apa-apa, nggak harus mengabdi gitu. Nah tapi di film itu dia tuh kayak mengabdi banget sama kerjaannya itu dan agak ada ganjil gitu. Nah aku bilang film ini bagus karena bisa menggambarkan ketimpangan sosial dan ekonomi dengan storytelling yang bagus gitu. Ada isu perbedaan agama juga, ya perbedaan kasta tadi, isu korupsi, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi yang timpang banget. Kayak belum lama kan ada tuh pernikahan orang yang sangat kaya raya banget tuh di India yang acaranya sampai 4 bulan atau 7 bulan gitu. Yang katanya Justin Bieber dibayar 162 miliar untuk hadir, dan banyak seleb-seleb Hollywood dan politisi jemput tamu undangan pakai jet. Pokoknya bombastik banget itu kondangannya. Katanya biaya pernikahan itu habis 600 juta dolar gitu atau sekitar 10 triliun rupiah. Tapi katanya sih itu angka yang relatif kecil buat dia karena itu tuh cuma sebesar 0,5% dari total kekayaannya. Tapi gini deh, India tuh mungkin agak mirip sama Indonesia ya. Angka kesenjangan ekonominya gede gitu. Yang kaya bisa kaya banget, yang miskin ya bisa miskin banget. Nah India bisa jadi lebih rumit. Karena ada tambahan indikator kelas masyarakat yang bikin orang-orang miskin secara sistemik akan susah banget naik kelas.
Ditambah lagi doktrin agama. Mereka kan percaya kalau hidup mereka sekarang adalah konsekuensi dari kehidupannya di masa lalu ya. Jadi mereka ikhlas lah menjalani hidup ini, nggak berontak, nggak ada revolusi apa gitu, menuntut sosialisme kayak atau apa gitu. Nah, jadinya kan muncul pertanyaan lagi, apakah sistem kasta dan doktrinnya itu tercipta gitu atau merupakan respon dari kondisi sosial gitu supaya aman. Jadi negara dengan sistem politik yang korup ditambah lagi kesenjangan ekonominya tinggi, penetralisir yang efektif supaya stabil dan harmonis, ya cara yang oke dan sustainable adalah dibikin atau terbikin konsep sistem kepercayaan yang bisa mengontrol masyarakat supaya jinak dan gak berontak. Ya gak sih? Ya aku gak analisis lebih lanjut sih, tapi make sense ya gak sih? Dan sistem kasta itu ngasih purpose hidup yang spesifik ya buat manusianya, kayak ya emang gue terlahir di sini begini dan tugasnya ini, ya udah jalanin. Yang penting jangan melanggar dharma, jangan sampai kita nggak nyampe moksa gitu, tujuan spiritual tertinggi mereka. Dan jadinya sistem ini menjaga keteraturan dan stabilitas sosial meskipun sistemnya nggak adil gitu, meskipun sistemnya sangat timpang. Nah, negara yang ketimpangannya tinggi itu rawan konflik sosial sebenarnya. Ya, tapi sistem kasta di India nih kayaknya jadi stabilizer. Dulu zaman sekolah aku pernah di karantina untuk belajar buat persiapan Olimpiade Sains Nasional. Enggak ding, internasional ding. Nah, terus ada temanku saat itu dia pakai seragam dan ada tulisannya Ora et Labora gitu. Aku kira itu nama sekolahnya, tapi ternyata itu semacam ungkapan yang artinya berdoa dan bekerja. Ora et labora yang berarti berdoa dan bekerja itu adalah prinsip dari tradisi Katolik ya, yang tepatnya berasal dari ajaran Santo Benedictus dari Nursia, pendiri Ordo Benediktin di Monte Cassino, Italia pada tahun 529 Masehi. Jadi konsep ajarannya itu menggabungkan doa dan kerja sebagai cara untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan tetap bermakna. Konsep ini lahir karena pada abad ke-6 banyak daerah di Eropa mengalami ketidakstabilan politik. Ya lagi-lagi ketidakstabilan gitu. Ketidakstabilan politik dan sosial. Jadi di tengah situasi ini biara-biara Benediktin jadi tempat yang aman nih, jadi tempat yang aman dan stabil gitu. Santo Benedictus menciptakan aturan yang menekankan pentingnya disiplin, pentingnya doa secara reguler dan kerja keras gitu, supaya bisa bantu para biarawan menjalani kehidupan yang teratur dan bermanfaat. Jadinya para biarawan ini produktif dan mandiri secara ekonomi. Mereka nggak hanya fokus berdoa, tapi juga mengelola lahan pertanian, atau punya bengkel, atau ngurus perpustakaan. Jadinya biara-biara ini bisa jadi pusat ekonomi yang mandiri gitu, dan berkontribusi pada perekonomian lokal gitu, UMKM banget. Nah tapi prinsip ini emang nggak membuat orang tuh berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan sih. Fokus utamanya tetap pada keseimbangan dan penggunaan harta untuk mendukung komunitas, bukan untuk menumpuk kekayaan pribadi. Biara-biara itu jadinya sering jadi tempat perlindungan dan bantuan bagi masyarakat sekitar, nunjukin bahwa tujuan utamanya itu adalah kesejahteraan bersama ya, bukan sebanyak-banyaknya keuntungan materi gitu. Terus ya ngomongin asketisme, sebenarnya kan bukan tentang mengejar kemiskinan sih, tapi tentang detach atau melepaskan diri dari nafsu duniawi gitu. Di Buddha kan ada nih para biksu dan biksuni yang mengikuti aturan ketat kayak bertapa, pantang makan, bisa pantang makan hingga waktu tertentu ya, bukan nggak makan selamanya. Dan hidup dengan seminimal mungkin fasilitas lah. Terus dalam tradisi Kristen juga ada santo dan santa yang meninggalkan kenyamanan hidup untuk berdoa aja gitu. Di Islam ada juga tradisi sufi yang mempraktikkan zuhud gitu, sikap jauh dari cinta dunia gitu dan fokus sama akhirat aja. Ya emang bukan mengejar kemiskinan, konsepnya itu supaya nggak melekat aja secara emosi dengan dunia gitu. Tapi jadi ada kesan seolah hidup nyaman atau hidup mewah itu salah gitu. Dan hidup seadanya banget itu mulia. Di Eropa abad 16 waktu itu lagi tinggi banget semangat inovasi. Para penganut Protestan pada saat itu mereka percaya bahwa kerja keras itu kewajiban, kerja keras itu panggilan suci. Dan kesuksesan di dunia kerja itu berarti tanda berkah dari Tuhan. Jadi ada nih prinsip etika kerja Protestan yang dipopulerkan oleh seorang sosiolog terkenal Max Weber.
Konsep ini muncul selama masa reformasi Protestan di Eropa, saat kapitalisme dan industrialisasi lagi berkembang pesat. Banyak orang Protestan percaya bahwa bekerja keras dan berhasil dalam pekerjaan mereka itu panggilan ilahi. Jadi mungkin fusion kapitalisme dan keimanan. Pada masa itu banyak institusi Katolik terjebak dalam kemewahan dan korupsi ya, sehingga ajaran Protestan yang menekankan predestinasi ya, atau konsep takdir yang sudah ditentukan Tuhan gitu, dan kerja keras, jadi memberikan justifikasi moral untuk ngumpulin kekayaan gitu. Jadi kaya itu adalah kebaikan gitu, dinilai sebagai kebaikan. Mengumpulkan kekayaan adalah prinsip yang bermoral. Dan jadinya ekonominya berkembang nih. Negara-negara seperti Jerman dan Inggris yang adopsi etika kerja Protestan jadi pusat revolusi industri dan mengalami kemajuan ekonomi yang sangat pesat. Nilai-nilai kerja keras dan pengumpulan kekayaan membantu menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan inovatif. Mereka jadi motor penggerak perubahan besar di dunia lah. Tapi nggak semua orang Protestan setuju dengan fokus yang sangat fokus pada kekayaan gitu. Ada juga sekte Protestan seperti Metodis dan Quaker, mereka nih was-was sama bahaya keserakahan gitu dan lebih mendorong untuk hidup sederhana aja. Mereka khawatir kalau fokus berlebihan pada kekayaan takutnya bisa merusak nilai moral dan spiritual. Terus di negara-negara kayak Belanda dan Skandinavia, kan mereka punya tradisi Protestan yang kuat ya. Dan mungkin berkorelasi ya, jadinya mereka juga punya tingkat kesejahteraan sosial yang tinggi dan ketimpangan ekonomi yang rendah gitu. Ya mungkin karena mereka juga menerapkan kebijakan sosial yang berupaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih seimbang ya, yang ekonominya nggak timpang. Misalnya dengan cara menggratiskan sekolah gitu, menggratiskan pendidikan, atau pendidikannya murah banget gitu biayanya. Yang tujuannya emang supaya tiap lapisan masyarakat bisa punya kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang tentunya mutunya terstandarisasi juga. Jadi mau kamu lahir dari keluarga miskin atau kaya, kualitas pendidikan yang bisa diterima gitu, yang bisa diakses ya kurang lebih sama. Terus juga negara seperti Belanda, Swedia, Norwegia itu juga punya sistem kesehatan yang merata dan gratis atau sangat murah. Jadinya nggak ada nih warga yang jatuh miskin karena sakit gitu, udah sakit jadi jatuh miskin gitu karena biaya kesehatan mahal gitu. Terus juga ada jaminan sosial lainnya ya, kayak ada tunjangan pengangguran, tunjangan pensiun, tunjangan melahirkan. Jadinya nggak perlu ada kekhawatiran yang besar banget nih sama urusan keuangan gitu karena ditanggung negara. Belum lagi juga para pekerjanya bisa punya kehidupan ya, nggak kerja doang gitu. Ada cuti melahirkan yang panjang, jam kerja yang relatif pendek. Nah sistem kayak gini ini bikin gak ada kesenjangan yang ekstrim gitu. Ya karena mereka kan pemasukan dari pajak warga ya, dan pajaknya progresif gitu. Jadi yang pemasukannya gede, pajaknya akan lebih gede juga gitu. Dan mungkin negara-negaranya juga bersih kali ya, maksudnya korupsinya gak tinggi gitu. Ngomongin korelasi kemiskinan dan religiusitas suatu negara, ternyata emang ada korelasi. Negara-negara yang paling religius itu negara yang relatif miskin, yang PDB per kapitanya di bawah $5.000. Ini korelasi ya, tapi bukan kausalitas gitu, bukan sebab akibat. Mungkin ya karena di negara miskin, kepastian ekonomi itu bagian dari kehidupan sehari-hari gitu. Masalah-masalah kayak masalah kurangnya akses pekerjaan, kurang akses pendidikan, kurang akses kesehatan, mau memenuhi kebutuhan sehari-hari susah, sumber rasa nyaman yang paling mudah diakses ya agama gitu. Mungkin seperti kata Karl Marx ya, agama itu candu gitu buat masyarakat yang butuh opium. Tapi nih ya, di kondisi dimana negara nggak bisa memfasilitasi kebutuhan dasar, biasanya komunitas agama nih yang turun tangan. Karena komunitas agama kan biasanya kohesif ya, ada sense of community-nya tinggi gitu, jadi pengen saling membantu. Biasanya ada nih komunitas-komunitas agama yang punya program bantuan sosial kayak bantuan makanan, bantuan fasilitas kesehatan, atau pendidikan. Nah dari eksplorasi panjang lebar ini, kalau aku boleh kontekstualisasi ke kondisi Indonesia ya, menurutku kita butuh sih disemangatin jadi kaya, nggak boleh tuh sikap miskin dan pasrah, toksik ya nggak sih? Kalau bisa jadi pemutus kemiskinan di keluarga itu mulia gitu. Kalau melahirkan anak dalam keadaan miskin banget gitu sampai nggak bisa memenuhi kebutuhan gizi anak, itu kalau bisa jangan. Ya udah tahu nggak bisa ngidupin dirinya sendiri, terus dia mau punya anak gitu. Nah konteks Indonesia,
Angka stunting itu kan masih tinggi banget ya. Tahun 2023 masih 21,6%. Dan stunting itu dampaknya bukan cuma pertumbuhan fisik ya. Bukan cuma pertumbuhan fisiknya jadi nggak optimal gitu, jadi pendek. Tapi otaknya juga, bukan otaknya jadi pendek, otaknya nggak tumbuh optimal gitu. Jadinya jadi bodoh gitu. Jadi akan sulit bersaing. Akan punya kemampuan kognitif yang kurang dibanding manusia yang dikasih gizi cukup ketika masih pertumbuhan. Kalau misalnya ada kasus 20%-an gitu anak stunting, generasi stunting ini kan generasi masa depan kita gitu. Menurutku jadinya nggak boleh dong beranak pinak ketika kita terhimpit kemiskinan gitu. Ya mungkin ini jadinya jadi klasis ya, jadi bias kelas. Tapi kalau orang yang kayak fakir miskin banget gitu punya anak, dia bukan cuma nyusahin diri sendiri, ya nggak adil juga buat anak yang dilahirkan ya sih. Ditambah lagi kan kita hidup di Indonesia di mana akses pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya nggak merata ya. Mau akses dan fasilitas yang bagus, ya butuh harta gitu. Kita nggak bisa ngandelin sistem ya, karena sistemnya nggak bisa diandelin gitu. Karena kan kita tinggal di negara yang sangat kapitalistik gitu, dengan kesenjangan sosial yang tinggi gitu. Jadinya kita butuh nih untuk jadi kompetitif, striving to be the best, kayak konsep Arete di zaman Yunani kuno gitu. Misalnya kayak peranku content creator, maka aku akan strive to deliver good quality content gitu. Sebagai anak atau sebagai orang tua atau kakak atau adik, aku mau jadi anggota keluarga yang bisa diandalkan. Sebagai teman juga gitu, pengen bisa jadi support system gitu. Dan untuk aku bisa deliver konten yang bagus, bisa jadi anggota keluarga yang bisa diandalkan, jadi teman yang bisa berfungsi sebagai support system, itu semua gak akan bisa jalan kalau aku fakir miskin gitu. Karena sustain diri sendiri aja kelabakan, apalagi mau berguna buat orang lain gitu. Yang ada malah aku akan nyusahin orang-orang lain. Tapi kalau dari kamu setuju nggak? Ada tambahan atau sanggahan nggak? Coba deh kontekstualisasi nilai moral ngumpulin harta dengan konteks kamu gitu, dengan tujuan dan dengan lingkungan kamu. Hasilnya jadi gimana? Tulis kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya.